Kami dari kelompok H akan menjelaskan bagaimana manajemen dari perusahaan Swissbell Hotel International. Perkenalkan, nama saya Kiraina dengan NPM 6021801033. Perkenalkan, nama saya Nagita Priscilla Tarigan dengan NPM 6021801048. Perkenalkan, nama saya Marvelin dengan nomor NPM 6032001063. Perkenalkan, nama saya Rival Vianti dengan nomor NPM 6032001242. Saya akan menjelaskan tentang company profile yang kelompok H pilih, yaitu Swissbell Hotel International. Swissbell Hotel didirikan oleh Peter Gottschalk pada tahun 1987 dan berkantor pusat di Hong Kong. Produk yang mereka tawarkan adalah mereka mempunyai portofolio lebih dari 145 hotel, resort, dan proyek. Swissbell Hotel International mengelola properti di 21 negara. Mereka mempunyai visi dan misi memberikan pelayanan terbaik yang diabadikan dalam filosofi vision and professionalism. Dari Swissbell Hotel itu memberikan layanan efisien dan profesional. Prestasi yang mereka pernah dapatkan, Swissbell Hotel International menjadi manajemen hotel dengan pertumbuhan tercepat di dunia dan berada di peringkat antara 100 perusahaan manajemen hotel internasional top dunia. Mereka juga dianugerahi 6 kali leading global hotel chains di Indonesia dan hotel bintang 4 favorit. Sekarang saya akan menjelaskan tentang PESTEL. Faktor yang pertama adalah politik. Politik ini meliputi seluruh kebijakan pemerintah, termasuk PPN 10% dan juga upah minimum untuk karyawan yaitu berbasis pada UMR. Lalu yang kedua adalah ekonomi. Ekonomi ini berkaitan dengan keadaan ekonomi di tiap daerah yang menentukan arah keputusan bisnis. Contohnya, Swissbell Hotel yang berada di Jakarta. Dengan ekonomi di daerah Jakarta, hotel ini termasuk dalam 9% hotel referensi orang-orang. Yang ketiga adalah sosial. Sosial adalah perilaku konsumen di tiap wilayah, seperti contohnya di Jakarta. Ruangan rapat dan ballroom sangat diminati, sehingga menjadi salah satu faktor pendorong. Yang keempat adalah teknologi. Swissbell Hotel ini menyesuaikan dengan kemajuan teknologi, khususnya di bidang marketing. Mereka sudah memakai web, sosial media, dan juga aplikasi pesan online. Yang keempat adalah ekologi. Ekologi ini berkaitan dengan tanggung jawab hotel untuk menjaga lingkungan di sekitarnya. Swissbell Hotel ini juga sudah berkomitmen untuk menyediakan lingkungan yang aman bagi seluruh tamu dan stafnya. Dan yang terakhir adalah legalitas. Legalitas adalah semua peraturan mengenai pariwisata dan usaha hotel yang sudah diatur dalam Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi, seperti di Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 dan juga Peraturan Pemerintah Nomor 52 di Tahun 2012 dan masih banyak lagi. Saya akan menjelaskan tentang manajemen pemasaran. Menurut Philip Kotler, pemasaran adalah suatu proses sosial dan manajerial yang di dalamnya individu dan kelompok mendapatkan apa yang mereka butuhkan dan inginkan dengan menciptakan, menawarkan, mempertukarkan produk yang bernilai dengan pihak lain. Tahap pemasaran itu sendiri ada 5. Yang pertama, mengidentifikasi wants and needs dari konsumen, lalu membuat desain, strategi pemasaran yang berorientasi pada pelanggan, segmentation, targeting, positioning. Segmentation berarti membuat segmentasi pasar, lalu targeting, menyeleksi segmentasi pasar mana yang ingin mereka masuki, dan positioning, bagaimana produk itu dianggap bermutu dan bagaimana produk itu di mata konsumen. Selanjutnya membuat program pemasaran yang terintegrasi dengan menetapkan price, place, product, and promotion. Lalu membangun hubungan dengan pelanggan melalui kepuasan pelanggan. Yang terakhir menangkap nilai dari pelanggan dan menciptakan profit. Di era digital ini, Swissbell Hotel melakukan
pemasaran melewati digitalisasi. Pertama, mereka menggunakan sosial media seperti Instagram, Facebook, Twitter, YouTube, dan lainnya, juga kolom iklan di internet untuk memperkenalkan atau memperluas pemasaran Swissbell Hotel pada konsumen. Karena platform digital seperti ini sangat mudah diakses oleh konsumen. Selanjutnya, mereka membuat strategi program, yaitu dengan memberikan penawaran berupa voucher, diskon, terus apresiasi konsumen royal dengan memberikan eksekutif member card atau disebut dengan Swissbell Eksekutif. Terakhir, mereka bekerja sama dengan online travel agency seperti Agoda, Traveloka, Trivago, dan Pegi-Pegi. Mereka juga mempunyai situs sendiri, yaitu www.swissbellhotel.com, di mana dia memperkenalkan produknya, dan konsumen juga bisa melakukan booking hotel di situs-situs tersebut. Selanjutnya, saya akan menjelaskan manajemen operasi. Manajemen operasi adalah area bisnis yang berfokus pada proses produksi serta memastikan pemeliharaan dan perkembangan berlangsung secara efektif dan efisien. Seorang manajer operasi bertanggung jawab mengelola proses pengubahan input dalam bentuk material, tenaga kerja, dan energi menjadi output dalam bentuk barang dan jasa. Dalam perkembangannya, manajemen operasi sangat pesat, terutama bila dikaitkan dengan lahirnya inovasi dan teknologi baru yang kerap diterapkan dalam operasi bisnis. Oleh karena itu, banyak perusahaan yang memprioritaskan aspek-aspek manajemen operasi sebagai salah satu model strategis untuk bersaing dan menjadikan perusahaan yang terbaik di antara pesaingnya. Swissbell Hotel International menawarkan layanan manajemen yang sangat berprofesional di semua aspek hotel, resort, layanan inap, kondotel, dan manajemen properti, manajemen proyek dan koordinasi, pemasaran, penjualan dan hubungan masyarakat kegiatan, teknis, dan jasa keuangan. Sejak berdirinya Swissbell Hotel International telah berkembang pesat di seluruh Asia dan Timur Tengah. Memulai operasi di daratan Cina, Swissbell Hotel International juga sudah ada di Indonesia, Malaysia, Filipina, Australia, Vietnam, dan Timur Tengah. Sebagai salah satu hotel dan grup manajemen perhotelan yang tumbuh paling cepat, Swissbell Hotel International berkomitmen untuk secara substansial meningkatkan portofolio propertinya ke lebih dari 120 properti pada tahun 2016. Swissbell Hotel International dikatakan unik apabila dibandingkan dengan perusahaan hotel lainnya di Asia dan bertaraf internasional dengan filosofi konsultasi secara aktif dengan pemilik properti. Swissbell Hotel International berkomitmen untuk menyediakan lingkungan yang aman bagi seluruh tamu pada para staf agar tetap tenang dan dapat beraktivitas dengan percaya diri. Ini adalah budaya passion and professionalism perusahaan. Dengan adanya coronavirus yang mempengaruhi penduduk dan bisnis di seluruh dunia, perusahaan menerapkan tindakan pencegahan yang menyeluruh untuk menjaga kesehatan dan kesejahteraan para tamu dan stafnya. Perusahaan akan terus memantau kondisi dan merespon sesuai dengan anjuran lembaga kesehatan dunia dan pemerintah masing-masing negara di mana hotel berada. Kesehatan dan keselamatan para tamu dan staf selalu menjadi prioritas utama. Meski resiko penularan lokal rendah, perusahaan beroperasi mengikuti anjuran pencegahan dari lembaga kesehatan dunia, ahli medis, dan pemerintah daerah di negara tempat hotel berada. Saya akan menjelaskan tentang manajemen modal insani. Sebelumnya, apa sih modal insani itu? Modal insani atau sumber daya manusia adalah the most valuable asset dalam sebuah perusahaan. Seperti menurut Davenport di tahun 2003, ia mengatakan bahwa modal manusia didefinisikan sebagai seluruh usaha yang dibawa pekerja untuk diinvestasikan ke dalam perusahaan. Lalu tahapan pengelolaan modal insani khususnya di Swissbell Hotel. Yang pertama adalah perencanaan. Perencanaan ini berfokus pada 3 aspek, yaitu persyaratan umum, jumlah karyawan, dan juga bidang pekerjaan. Persyaratan umum yang diterapkan oleh Swissbell Hotel ini adalah minimal pendidikan SMA atau SMK dari seluruh jurusan, sehat jasmani dan rohani, dapat berkomunikasi dengan baik, dan juga memiliki tubuh yang proporsional. Untuk jumlah karyawan ini tergantung dari lokasi dan juga cabang Swissbell Hotel tersebut. Biasanya di angka 50-200 karyawan. Untuk bidang pekerjaan ada di Executive Committee, Junior Manager, Supervisor, Rank dan File, dan lain-lain.
Yang kedua adalah pencarian dan perekrutan. Seperti yang kita tahu, biasa pencarian dan perekrutan ini dipakai dengan offline seperti lewat koran dan juga brosur dan lain-lain. Untuk sekarang di era digital, penyebaran informasi, pencarian dan perekrutan ini diadakan secara daring. Media berbasis web yang digunakan Swiss Bell Hotel adalah di glassdoor.com, bukajob.com, dan situs web resmi Swiss Bell Hotel itu sendiri adalah swissbellhotel.com. Lalu yang ketiga adalah training dan evaluasi. Hal ini berkaitan erat dengan adaptasi untuk karyawan baru, supaya mempermudah mereka menyesuaikan di lingkungan baru. Dan yang kedua adalah training awal. Training awal ini diperlukan untuk mengetahui kemampuan awal para karyawan yang baru masuk. Lalu yang keempat adalah maintenance. Hal ini identik dengan reward system secara finansial, seperti gaji dan tunjangan, lalu material seperti fasilitas kendaraan, dan pengobatan, lalu imaterial seperti kesempatan untuk menempuh pendidikan dan pelatihan, dan juga kesempatan untuk memiliki peluang kerja yang sama. Lalu yang kelima adalah development. Training yang digunakan untuk development ini ada dua, secara offline dan juga online. Khususnya untuk online, Swiss Bell Hotel ini baru-baru mengadakan kerjasama dengan SBI Academy dan juga Tipsit Online Learning Platform. Lalu yang keenam adalah turnover dan juga separation. Hal ini bisa dilakukan dengan voluntary atau secara sukarela dari karyawan itu, involuntary atau secara keputusan dari pihak hotel. Hal ini biasa disebabkan oleh kesalahan karyawan itu sendiri. Lalu yang ketiga adalah downsizing. Ini disebabkan biasanya untuk menekan anggaran gaji karyawan atau karena pendapatan hotel itu berkurang. Saya akan menjelaskan tentang manajemen keuangan. Manajemen keuangan itu sendiri adalah kegiatan perencanaan, pengelolaan, penyimpanan, serta pengendalian dana dan aset yang dimiliki suatu perusahaan. Nah, dalam memanajemen keuangan itu, biasanya ada seorang manajer keuangan dalam suatu perusahaan untuk mengetahui bagaimana mengelola segala unsur dan segi keuangan. Hal itu wajib dilakukan karena keuangan merupakan salah satu fungsi penting dalam mencapai tujuan perusahaan. Ada beberapa fungsi manajer keuangan. Yang pertama itu adalah planning. Nah, planning sendiri itu merupakan perencanaan keuangan yang meliputi mengatur uang kas, menghitung rugi laba, dan merencanakan arus kas. Nah, pembuatan dalam Swiss Bell Hotel itu ada pembuatan laporan cash flow atau yang biasa disebut laporan arus kas yang dilakukan oleh subdivisi account payable. Dengan adanya laporan arus kas ini, keadaan keuangan dari perusahaan dapat diketahui apakah sedang untung ataukah rugi. Nah, untuk itu dibutuhkan semua catatan mengenai penerimaan dan pengeluaran kas perusahaan dalam periode tertentu. Nah, kalau arus kas yang keluar itu merupakan semua beban yang harus dibayarkan oleh perusahaan. Nah, pada Swiss Bell Hotel ini sendiri, laporan arus kasnya itu dilaporkan kepada General Manager setiap harinya. Nah, ketika ada laporan arus kas ini, tentunya dapat diketahui jumlah uang yang ada dan pembayaran apa yang sudah dibayarkan dan dari mana saja penerimaan tersebut berasal. Yang kedua itu ada budgeting. Budgeting ini sendiri merupakan kegiatan mengalokasikan dana untuk semua keperluan perusahaan. Nah, alokasi ini tuh harus dilakukan semaksimal mungkin dengan anggaran yang ada. Nah, dalam pelaksanaan manajemen keuangan ini pada Swiss Bell Hotel itu dilakukan oleh divisi accounting. Nah, fungsi dari divisi accounting ini itu untuk mengendalikan kegiatan operasional keuangan, baik pengeluaran maupun penerimaan. Yang ketiga, terdapat controlling. Controlling di sini itu merupakan pengontrolan atau evaluasi terhadap keuangan yang sedang berjalan. Nah, evaluasi ini itu dilakukan untuk memperbaiki sistem keuangan perusahaan agar perusahaan itu dapat bertahan dengan baik. Nah, contohnya itu dalam pelaksanaan di Swiss Bell Hotel itu terdapat subdivisi cost control, yaitu seperti divisi yang untuk memeriksa kembali seperti ketika ada kwitansi atau tanda terima. Nah, apabila masih ada kesalahan atau hal-hal lain yang harus dikoreksi,
maka dokumen-dokumen yang salah itu akan dikembalikan pada subdivisi cost control. Nah, yang keempat, ada auditing, yaitu proses pemeriksaan keuangan. Nah, pemeriksaan keuangan itu harus dilakukan perusahaan itu sesuai kaidah akuntansi untuk menghindari terjadinya penyelewengan dan penyimpangan dana perusahaan. Nah, dalam Swiss Bell Hotel sendiri itu terdapat income audit yang memeriksa setiap transaksi tersebut yang berasal dari closing cashier report yang dibuat oleh bagian FO dan dicocokkan semua informasi yang ada tersebut dengan sistem Power Pro. Nah, kalau semuanya udah sesuai dengan sistemnya, maka informasi tersebut itu dapat berlanjut kepada subdivisi account receivable untuk selanjutnya dibuatkan invoice. Dan yang terakhir, reporting, yaitu melaporkan keuangan. Untuk melaporkan keuangan perusahaan itu harus dilaksanakan secara terbuka dan transparan di kalangan perusahaan. Nah, laporan ini tuh berguna untuk memberikan informasi keadaan keuangan perusahaan. Pada Swiss Bell Hotel itu terdapat pembuatan daily revenue report untuk memeriksa dan mencocokkan hasil yang dibuat dengan sistem serta aktual yang ada itu bagaimana. Nah, dari laporan itu akan diketahui bagaimana perbandingan antara perencanaan anggaran yang sudah dibuat dengan aktual yang ada. Sekian dari penjelasan kelompok kami. Terima kasih.